diceritakan di dalam Yohanes 19 ayat 25. Pertama, Maria ibunya, yang kedua Maria istri Klopas, dan yang ketiga adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Di ayat ke-6-nya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, di dalam tradisi Yahudi maupun di dalam tradisi Islam, yang namanya menantu itu disebut anak juga, Pak. Ibu, inilah anakmu. Padahal anak menantu disebut anak. Sama di dalam Yahudi juga. Ternyata Maria Magdalena ini adalah menantu dari Maria, ibu Yesus. Makanya satu-satunya murid yang dikasih Yesus yang berani duduk di dada Yesus hanya Maria Magdalena. Kenapa? Karena Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus. Terima kasih. Oke. Silakan Bapak. Ya. Bapak udah terbincang nih Bapak nih. Enggak, justru karena saya tahu kebenaran. Jadi tadi silakan. Fix ya bahwa di Injil Maria Magdalena pun tidak pernah disebutkan Maria Magdalena itu adalah istri. Ya, jadi apa ya? Nggak punya dasar selain asumsi. Semua itu kan comotan dari ada perempuan yang mencium kaki Yesus. Padahal perempuan itu bukan Maria Magdalena, nggak disebutkan namanya di situ. Di situ cuma dikatakan perempuan berdosa, ya kan? Nggak disebutkan Maria Magdalena. Terus kemudian seorang murid yang dikasihi itu Yohanes, bro. Nah, itu Yohanes. Tanya semua orang Kristen yang disebut murid yang dikasihi itu Yohanes. Jadi makanya saya bilang nggak punya dasar bahwa dengan tulisan, kalau tadi kan Anda menyamakan Aisyah dengan Muhammad, itu kan jelas itu ditulis bahwa memang Aisyah itu istri. Itu ada dasarnya. Kalau Maria, Anda cuma putar-putar, Anda comot ayat ini, comot ayat ini, padahal ayat-ayatnya pun salah begitu. Terus kemudian Anda buat kesimpulan. Itu yang menurut saya cacat logika itu menurut saya. Kecuali memang ditulis di Alkitab bahwa yang mengurapi Yesus itu adalah istrinya. Gitu, nggak pernah ditulis Maria. Kalau memang Maria itu adalah istri, tidak mungkin tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tidak mungkin, bro. Tidak mungkin. Ini kan momen sakral namanya pernikahan itu. Apalagi ini bicara tentang tokoh sentral ya. Yesus adalah tokoh sentral dalam Injil. Kalau memang menikah nggak disebutkan, itu lucu sekali. Orang dia lahir, dia mati, dia disunat aja disebutkan. Jadi tidak ada dasarnya. Yang menulis ada tulisan kan, teman-teman Muslim sering bilang di mana Yesus mengaku akulah Tuhan dan sembahlah Dia. Kan sering kali teman-teman Muslim minta itu kata-kata itu persis harus seperti itu, akulah Tuhan. Dan dengan standar yang sama, itu juga akan membatalkan tuduhan kalian yang mengatakan bahwa Yesus menikah, karena di Alkitab tidak pernah ditulis bahwa Maria Magdalena menikah dengan Yesus. Itu tidak pernah ada. Gitu, bro. Jadi apa yang teman-teman Muslim seringkali tuduhkan ke kami itu ada cuma kalau menurut saya cocokmologi dari beberapa poin-poin ini gitu ya. Dan tadi ya tentang siapa murid yang dikasihi itu jelas, itu Yohanes. Semua orang Kristen tahu murid yang paling dikasihi itu namanya Yohanes. Baik, sudah gampang. Ini bumerang bagi Papa, Pak. Bumerang ini. Jujur ini bumerang. Papa tahu bumerang nggak? Tahu. Bumerang itu kalau dilempar balik ke tempat kita sendiri. Di mute dulu, Pak. Silakan. Di mute dulu. Kalau sesuatu kemudian harus tertulis, Bapak lihat nggak? Tidak ada dalil Yesus mengaku sebagai Tuhan sembah aku, nggak ada dasar. Tapi orang Kristen kemudian mengaku Yesus adalah Tuhan, padahal tidak ada dasar dari mulut Yesus bahwa Yesus adalah firman yang hidup, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tapi orang Kristen percaya. Nah, Bapak mengatakan kepada saya,
Oh, Yesus menikah itu sakral, harusnya ditulis. Baca penutup Injil Yohanes, Pak. Apa kata Yohanes? Seandainya semua tentang Yesus dituliskan, bumi ini tidak akan sanggup untuk memuat apa yang terjadi, apa yang menimpa Yesus. Salah satunya adalah pernikahan Yesus. Karena pernikahan Yesus adalah sesuatu hal yang akan menggagalkan konsep ketuhanan Kristen, makanya tidak ditulis. Inilah yang disebut dengan the losing years of Jesus Christus. Nih saya tunjukkan, Pak, ya. Jadi Yesus menikah itu ada tertulis sebetulnya, tetapi ditutupi oleh orang Kristen. Nih, di mana Yesus berada ketika berusia 12-30 tahun. 12 sampai 30 tahun. Kenapa para penulis gospel tidak menulis usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun, Pak? Ini jawabannya. Makanya saya katakan bumerang buat Bapak. Kenapa bumerang? Karena mana mungkin ditulis sementara hal ini ditutupi, Pak, dari usia 12 sampai 30 tahun. Saya tunjukkan ya datanya nih. Ini dari Ibu Rita Wahyu nih. Dari Ibu Rita Wahyu saya tunjukkan datanya. Ya, Yesus itu kawin, Pak. Yesus kawin ya di sebentar ada datanya. Makanya ditutupi, Pak. Nah, ini ya, sebentar, sabar nih kan. Nih. Silakan cari di situ Yesus Ya, kawin berapa dengan siapa? Silakan. Ya, monggo. Iya, sabar, Pak. Di manakah Yesus berusia 30? Kenapa ini tidak ditulis dalam gospel? Karena akan menghancurkan iman Kristen. Nah, saya tunjukkan ya datanya nih. Di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Misfar, saya lupa, sebentar ya. Nah ini, Pak, di dalam Pirkei Avot Bapak harus bertobat nih ya. Nah, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Makanya Yesus muncul itu pada usia 30 tahun pada Injil Matius pasal 4 dan Lukas 4, Pak. Itu baru Yesus muncul usia 30 tahun. Kenapa Yesus tidak ditulis dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus kawin, Pak. Nih saya tunjukkan ya. Di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Miswar, Esrim, Ve'ehat. Hu hayah Omer, Ben Hames Sanim Lamikra. Pada saat Yesus berusia 5 tahun dia belajar Iqra, ya, belajar membaca. Ben Asher Lamisnah. Pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Salos Esre la Mispot. Nah ini. Ben Salos Esre la Mispot. Pada usia 13 tahun Yesus terkena hukum. Mispot itu hukum, Pak. Akil balik dalam Islam. Mukalab dalam Islam. Ben Hames Esre la Talmud. Pada usia 15 tahun Yesus belajar Talmud. Ben Semone Esre lahupah. Dan pada usia 18 tahun Yesus kawin, Pak. Nih kita langsung aja ke sini. Nih, Pak. Ini, Pak. Anda jangan ngarang, Pak, sebentar, Pak. Aduh, Bapak ini sabar, Pak. Sabar, Pak. Pada usia 18 kanopi pengantin. Nah, kita coba lihat ya, lahupah itu apa, Pak ya? Lahupah itu adalah perkawinan, Pak. Ini, Pak. Ini data dari Kristen loh, Pak. Ini data dari The Lost Years of Jesus. Ini datanya dari salah satu tim penerjemahan Alkitab LAI, namanya Ibu Rita Wahyu. Kalau Bapak tidak percaya, tanya Ibu Rita Wahyu tentang website yang dia tulis ini. Ternyata salah satunya adalah, sorry, ini harus ini ya. Nah, kelihatan wajah cantiknya nih. Nah, Ibu Rita Wahyu menjelaskan, Pak, kenapa Yesus tidak tulis. Saya tunjukkan lagi, Pak, satu ayat dari Yohanes sendiri. Jadi gampang sekali, Pak, pertanyaan Bapak itu. Blunder malahan Bapak ini. Sabar, Pak ya. Yohanes 21. Nih, Pak. Ini penutup ya. Penutup dari Injil Yohanes, Pak. Apa kata Yohanes, Pak? Masih banyak hal-hal lain yang masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ternyata kenapa usia 12 sampai 30 tahun tidak ditulis? Yesus kawin, Pak. Itu disepakati di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Misbar, Esrim, Ve'ehat. Ceder, Bapak. Udah, Pak. Ayo sahadat, Pak. Aduh, Bapak ganteng ini. Kalau sahadat tambah ganteng, Pak. Iya, oke.
Saya lucu dengan pernyataan Mas Nanda Oh, tadi. lucu. Oh, lah kadalah. Sebentar. Anda tadi mengutip tulisan Bu Rita Wahyu ya. Tapi Anda berbohong. Di situ nggak pernah dituliskan Yesus menikah. Di situ Ibu Rita Wahyu cuma menyampaikan bahwa itu urutannya orang Yahudi. Jangan bohong sama saya. Coba, Anda kan ngerti Baik. bahasa Ibrani. Artikan per huruf. Apakah di situ ada kata Yesus? Baik, boleh saya tanggapi langsung? Itu urutan-urutan kehidupan orang Yahudi secara umum. Ya, jadi jangan mentang-mentang banyak orang nggak tahu bahasa Ibrani, terus Anda pelintir itu seolah-olah Yesus tuh menikah umur 18, Yesus menikah. Itu memang urutan secara umum orang Yahudi. Tetapi kalau mau jujur, Bang Nandar, di situ ada tulisan Yesus menikah nggak dari tulisan Ibrani tadi? Ayo jujur. Oke, Hah? saya jawab ya, boleh ya? Ya, oke, Ya, boleh. silakan. Ini ketidakjujuran Bapak. Yesus itu bukan orang Cina, Pak. Yesus itu bukan orang Jawa, Pak. Yesus itu, sekarang saya tanya, Yesus orang Yahudi atau bukan? Oke. Yesus orang Yesus Yahudi. orang Yahudi atau bukan? Yahudi. Dia kalau menurut hukum Yahudi, hukum Torah, dia kemungkinan kawin atau tidak? Coba jawab. Ada kemungkinan, tetapi Nah, tidak ditemukan. itulah. Ya, saya harus jujur, memang ada kemungkinan, Iya, tetapi ada tidak kemungkinan harus. kan, Pak? Nah, Ya. ada kemungkinan tapi tidak harus. Nah, yang Iya. saya kedepankan ini adalah kemungkinannya itu, Pak. Nih, makanya saya perkuat data saya atas kemungkinan tersebut. Data ini dibuat oleh orang Kristen nih, Pak ya. Pernikahan Yesus dibaca di sini, Pak. Itulah kenapa saya itu menyampaikan kemungkinan terbesarnya. Kenapa dasarnya kemungkinan terbesar? Bapak baca ini. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri, Pak, baik terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus nih, Pak ya, 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret tidak menikah dan dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, Pak. Lebih buruk lagi, dia akan sungguh-sungguh diterima sebagai, dan dia tidak akan sungguh-sungguh, Pak. Dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Orang-orang Yahudi di dalam Markus 12 ayat ke-32 mengatakan, "Emet Rabi, benar sekali guruku Rabi, Pak," diakui. Kenapa Ya. orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mengakui Yesus sebagai Rabi? Karena dia kawin. Dan kenapa Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak ceritakan? Karena Yesus kawin. Ini kan kita berdiskusi tentang kemungkinan, Pak. Anda berkemungkinan, saya juga berkemungkinan. Nah, Bisa mungkin kawin, sebentar, Pak. Jadi konklusinya, Pak ya, Yesus itu bisa kawin, bisa tidak. Ya, saya tidak memaksa saya. Jadi kalau pendapat Bapak kemungkinannya tidak kawin, pendapat saya kemungkinannya kawin dengan data-data yang saya sodorkan. Bapak tidak bisa memaksakan pendapat saya, dan saya juga tidak bisa memaksakan pendapat Bapak. Biarkan penonton yang menilai dan melihat, gitu, Pak. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit. Nah, saya boleh tadi, kalau nggak salah, Bang Nandar kasih buku ya, kalau nggak salah. Ya, boleh. Buku apa tadi tentang apa Tom apa? Ini dah. Ini dah. Enggak yang Jesus Tom apa tadi Family Oh, Tom apa? ini bagus, Pak. Nih. Oh ya. Ini nih, Pak ya. Ini judul bukunya adalah The Jesus Family Tomb, Makam Keluarga Yesus. Oke. Ini diterbitkan di Amerika, The New York Times bestseller. Penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa, penemuan investigasi dan bukti yang dapat merubah sejarah. Ternyata di sini ada 3 anak Yesus, Pak. Ada anak Yesus itu namanya Joseph ya.
ada Maria, kemudian ada Yudah ya. Yudah di sini, Yudah putra Yesus. Di sini ada osariumnya, Pak. Nah, ini peti matinya anaknya Yesus, Pak. Yaitu Yudas namanya, Pak. Yudah namanya. Nih. Jadi mengenai Yesus menikah dan punya anak ini ada arkeologinya, Pak. Ini arkeologi dari Israel, Pak. Tuh tulisannya agak Ibrani, Pak. Gitu, Pak. Oke. Jadi boleh sebagai referensi Bapak untuk kemudian memiliki buku ini. Bapak, terima kasih. Sebentar, Sesuai saya dengan tanya. janji kita. Saya tanya dulu. Anda percaya isi Boleh buku tanya. itu? Anda Boleh. percaya isi buku itu? Kenapa? Bang Nandar percaya isi buku Saya itu? percaya isi buku itu. Baik, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Ya. Ya, saya percaya bahwa ini adalah karya ilmiah dan membuktikan bahwa Yesus menikah dari data-data yang saya sampaikan, data-data yang saya berikan, data-data yang saya ulik. Ternyata dibuktikan dengan data arkeologi kalau Yesus itu menikah dan punya anak 3. Yang pertama Yosef, yang kedua Yustus atau Yuda, yang ketiga Tamar. Datanya ada Osharium, Osharium ya, Osharium. Oke. Ada. Jadi Oke. bukan masalah percaya atau tidak percaya. Saya sebagai pendebat itu hanya menyampaikan data. Kalau dalam Oke. iman saya, Pak ya, Bapak nggak bertanya iman saya. Nandar, menurut imanmu percaya nggak Yesus menikah? Dalam iman saya, Yesus menikah atau tidak ada kemudian mempengaruhi. Kalau Yesus benar-benar menikah, ya alhamdulillah, berarti nggak jomblo. Kalau Ya. Yesus memang tidak menikah, ya nggak apa-apa. Tapi hadis mengenai Yesus turun kedua kali, dia memang akan menikah. Ada hadisnya. Dalam hadis Oke. itu, Pak, nanti Yesus kan turun kembali tuh. Dia menikah, punya anak, itu ada hadisnya. Begitu, Pak. Karena di sini sudah sholat zuhur jam 12.03. Saya terakhir. Boleh. Kalau tadi Bang Nandar bilang bahwa percaya pada isi itu, saya pernah baca juga buku itu. Di situ dikatakan bahwa ditemukan makam Yesus. Artinya itu membatalkan iman Anda. Iman Anda mengatakan bahwa Yesus nggak pernah mati, nggak pernah dimakamkan, langsung naik ke surga. Gimana tuh? Baik, boleh saya tanggapi? Silakan. Jawabannya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalib Yesus, mereka tidak membunuh Yesus, yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Sedangkan Yesus Allah, Yesus itu diangkat ya ke langit. Diangkat. Oke. Bentar, sabar dulu, Pak. Ini kan saya tanggapi. Dan yang menulis buku ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah yang disebut Yesus di situ makamnya itu adalah Yudas, karena orang Yahudi. Berarti keturunan Yudas, bro. Kenapa? Berarti itu makamnya keturunan Yudas, bukan keturunan Yesus. Makam keturunan Yudas, bukan, Pak. Beda. Ngeles dia. Beda. Ini saya tunjukkan, beda. Karena makamnya itu terpisah, Pak. Beda, Pak. Makamnya itu terpisah. Berbeda dengan perkawinan Yesus, beda, Pak. Kalau kan ada ininya, ada DNA-nya, Pak. Bapak nggak lihat ada DNA-nya. Itu DNA Yesus, bukan DNA Yudas yang ditemukan Berarti makamnya. DNA Kan Yesus. itu hal yang Berarti Al-Quran salah dong kalau itu DNA-nya Yesus. Al-Quran salah. Enggak, yang Bapak tanya kan makamnya Yudas kan. Yang makamnya dianggap Yesus. Itu bukan makam Ya, Yesus. Anda yang Pak. bilang loh. Anda yang Bukan. bilang kan. Nah, Anda yang sebentar, bilang saya berarti itu tanya. makamnya Yudas kan. Bentar, sabar. Ini saya jawab. Nah, makamnya Yudas dengan makamnya Yesus beda, Pak. Dan yang Beda dianggap gimana? oleh orang sabar dulu, Pak, sabar. Jangan tergunjang, Pak. Makamnya Yudas itu dianggap sebagai Yesus kan oleh mereka. Iya kan? Betul Siapa nggak? yang bilang? Karena kenapa? Orang Karena Yahudi itu Yesus nggak pernah diangkat percaya langit. bahwa Yudas itu kan apa? Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Jadi orang Yahudi itu kan taunya Yesus disalibkan, Yesus dibunuh. Makanya Ya. ada penemuan kalau ini adalah makamnya Yesus, ya kan? Kemungkinan makamnya Yesus. Oke. Dan yang 3 ini adalah anak daripada Yesus Kristus, tetapi bukan
bukan orang yang dimakamkan di sini, bukan Pak. Itu datanya jelas. Ada Maria Magdalena juga. Anda mulai ngeles. Oh, Tadi Anda bilang di situ jelas sekali di situ. ngeles, Itu Pak. Oke, di, baik. di Oke, dalam baik, buku baik. Gini. jujur ya, di buku itu disebutkan Ya, itu gimana? Yesus apa Yudas? Ayo jujur. Itu makamnya Yesus apa Sekarang makamnya di halaman Yudas? Di berapa? buku itu. Di Di buku halaman itu. berapa? Enggak, gini. Sudah, Anda Sekarang kan saya sudah tanya, di baca. halaman Ya, saya mana hafal semuanya lah. Bro, Nandar, are you there? ya, kemudian Joseph, ada kemudian Tamar. Di mana ada makam Yesus di sini? Coba tunjukkan. Di sini makam keluarga Yesus, Pak, bukan makam Yesus. Coba tunjukkan, jangan ngarang. Kena lagi, Bapak. Tunjukkan. Halaman berapa? Anda baca. Ya saya Coba nggak halaman pegang berapa? bukunya, saya nggak pegang bukunya. Tapi saya tahu apa. Bapak ngarang. Pak. Loh, kok saya ngarang? Anda jujur lah, Anda baca itu semua. Enggak. Kalau Saya yang tahu, baca gini, di sini- dengar. Ya, baik. Bukti arkeologi itu untuk mematahkan bahwa Yesus itu bangkit. Maka katanya menurut arkeologi itu ditemukan, diduga itu adalah makamnya Yesus. Nah, kalau benar itu makamnya Yesus, berarti Al-Quran salah. Kenapa? Karena kok ada makam, Yesus ada makam, gitu. Nih. Oke, Jadi ini saya tulisan tunjukkan, Pak, itu ya, bukunya, Pak. Pak, ini baca, Ya. Pak, ya, The Jesus Family Tomb. Makam keluarga Yesus, Pak. Bukan ada makam Yesusnya, Pak. Makanya di dalam osarium ini, Bapak jangan ini ya, harus by data ya. Di dalam osarium ini, kita lihat nih. Bentar, Pak. Di dalam osarium ini hanya ditemukan 3 makam anaknya Yesus. Nggak ada Yesusnya, Pak. Oke, jadi kalaupun ada, di mana? Halaman berapa? Saya tunjukkan nih, saya bacakan. Kan sudah tadi bilang saya, Yesus menikah. Sebentar, Pak. Yesus menikah atau tidak menikah? Pembuktiannya bukan hanya ini, Pak. Datanya banyak dari Injilnya kanonik, dari Injilnya Maria, dari keempat Injil membuktikan bahwa Yesus menikah. Bukan hanya ini, ini hanya pelengkap, Pak. Sekarang saya Oke minta lah. kepada Bapak, di mana? nanti kita sambung lagi aja. Takut kan Bapak? Bukan, Nandor. saya mesti nganter makanan iya, buat baik, anak baik, saya Pak. sekolah. Tadi kan saya udah bilang saya punya waktu cuma 1 jam. Nah, mungkin nanti kita bahas lagi lah. Terima Saya kasih, Bapak. setuju kalau kita Ini, bahas Pak, lagi enggak ya? lebih panjang. Nah, iya. Oke deh. Baik. Selamat Makasih, siang. Pak, ya. Ini, Pak, ya. Bang Nandar. Ya, baik. Ya, sebentar dulu. Oke. Sabar dulu. Teman-teman, saya apresiasi ya. Jadi saya itu berharap teman-teman Kristen ini seperti Bapak One XL. Jadi diskusinya enak. Kita ngomong, saya ngomong, Bapak XL diam dalam kondisi yang ramah tamah. Bapak XL tadi ada marah-marah nggak? Kayaknya enggak sih. Halo? Enggak. Saya ada Kayaknya sih marah-marah nggak. nggak sama Bapak? Asik. Oh, Asik enggak, saya diskusi ada yang marah. asik. Enggak, Enggak ada. saya ada Nggak marah ada. sama Bapak nggak? Enggak ada. Nah, itulah teman-teman. Jadi orang Kristen kalau mau diskusi sama saya seperti Pak Excel, kita itu bertukar pikiran. Tidak ada menang kalah di sini ya. Kita bertukar pikiran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menyebabkan Bapak One XL masuk surga dengan jalan masuk Islam. Karena kalau masuk Kristen nggak bakal masuk surga Pak Excel kalau dalam iman saya. Baik, terima kasih. Hati-hati Pak Excel ya. Jalan ya. Oke. Ya, Tuhan berkati semuanya. Saya pamit. Oke, tuh diskusi semacam ini ya. Terbukti Yesus menikah. Sudah aku bilang tidak ada yang sanggup mengalahkan tentang Yesus menikah. Nah, kan jeder tuh. Oke teman-teman, nanti dimulai lagi. Yesus menikah ini adalah sebuah fakta historis yang tidak bisa dibantah sekalipun. Nah, di sini bukunya jelas, Family Tomb. Ya, ini hanya sebagai pelengkap teman-teman ya. Kalau misalnya ini ada makam Yesus, berarti ini yang di sini adalah anak-anak Yudas. Nggak masalah ya. Karena ini hanya sebagai pelengkap, bukan kemudian ujung tombak diskusi tentang Yesus menikah. Cuma saya yang tanyakan, di mana di sini ada Yesusnya? Nggak ada di sini ada Yesus, karena makamnya di sini hanya ada 3 osarium ya. Atau peti matinya di sini nggak ada peti mati Yesus. Ini hanya peti mati 3 anak Yesus.
Ya teman-teman, peti mati. Nah ini peti mati anak-anaknya Yesus. Kalaupun di situ ada Yesus, ya enggak masalah. Karena itu bukan data, ini bukan data primer, ini data pelengkap saja. Yang teman-teman yang belum mempunyai buku ini silakan dibeli, dan saya terima kasih aturkan karena di sini sudah jam 12, saya harus sholat dulu. Kalau teman-teman berkenan lagi berdiskusi, saya tunggu nanti. Tapi kalau malam saya nggak bisa ya, saya harus nulis buku. Kristen jangan panik, contohlah pendeta One Excel ya, santun diskusinya. Jangan kalian terguncang. Saya doakan orang-orang Kristen yang melihat ini, mudah-mudahan suatu saat dijamah Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Bukan kamu yang memilih aku, saudara, tetapi akulah yang memilih kamu. Jangan hanya menjadi pendengar firman, saudara, tapi jadilah pelaku firman. Kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali dengan jalan mengikuti baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Tidak pernah ada debater Kristen yang mampu mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi firman Tuhan katakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Allah kecuali melalui ajaran baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, Kristen ini nggak ada yang berani nih. Parah nih. Nanti ya, saya sholat dulu. Nanti setelah sholat, saya akan live lagi. Kristen yang paling hebat, naik. Orang tadi malam, Joseph, nangis. Dia kalau menghadapi oten-oten muslim-muslim awam, ya semangat. Saya naik. Mukanya itu jadi merah si Joseph. Nandar iris kuping, nandar iris kuping. Atas dasar apa iris kuping, Joseph, kata saya. Itu ada gereja Protestan, di dalam gerejanya ada gua Maria dan berdeposi Maria. Tunjukkan datanya. Dia tunjukkan, saya kira nunjukin data. Orang ceramah itu mah bukan data, dudul, nobar itu mah. Kalau data itu, mari kita ke gereja Protestan, kita pergi ke sinode gereja Protestan, kita pergi ke PGI, Perserikatan Gereja di Indonesia, perserikatan atau persekutuan ya, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ada enggak gereja Protestan yang di dalamnya ada gua Maria dan orang-orang Protestan berdoa di gua Maria di dalam gereja Protestan? Sampai mampus pun gak bakal ada. Malahkah aku di-kick, bilangnya aku kabur, dia nggak berani sama saya. Kalau si Joseph berani, ya hadapi saya, kita PK, saya jamin nggak bakal berani. Dia carinya muslim-muslim awam. Kalau sama saya nggak pernah berani. Saya di-kick, mukanya langsung merah, mukanya langsung kelojotan. Sudah saya bilang, jangankan si Joseph ya, krocok yang nggak ada ilmu. Paulus kalau hidup dan bangkit lagi dari kuburnya, debat dengan saya, belum tentu dia menang. Jadi saya tunggu nanti, waktu malam saya nggak bisa live karena harus menulis buku, teman-teman. Nanti saya akan menulis buku, teman-teman mohon doanya supaya diberikan kelancaran. Bukunya, kenapa ku tinggalkan Bible, ku pilih Quran. Nanti kita komparasi kepalsuan Bible itu, data-datanya, teman-teman. Yang penggiat kristologi wajib memiliki buku itu karena datanya komprehensif. Saya rasa belum pernah ada buku semacam itu nanti. Kenapa? Karena komparasi bahasa Yunaninya ada, bahasa Ibraninya ada, bahasa Indonesianya ada. Jadi contoh nih, ayat palsu ini dalam bahasa Yunaninya nggak ada, tapi di sini ada bahasa Yunaninya, bukan hanya terjemahan. Nanti wajib ya beli ya kalau sudah saya buat ya. Yang membuat buku ini, yang menulis Uniripa, Evangelis Yonatan Nandar sama Ustadz Tahta ya. Oke, terima kasih. Saya mau sholat dulu. Nanti kalau saya sempat, saya live lagi setelah sholat zuhur ya. Teman-teman juga selamat sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.